Bicara tentang metode, kemudian topik dari riset yang nantinya ditulis di artikel. Itu sebenarnya inspirasinya ada banyak sekali. Itu yang kesulitannya adalah menahan diri untuk tidak mudah beralih topik. Oke. Jadi menahan diri untuk tidak beralih topik. Fokus sama yang sedang dikerjakan. Masih in review setelah di reject beberapa kali. Jadi yang ini adalah artikel kolaborasi dengan dosen dari Thailand. Baik. Hibahnya juga dari Thailand. Dari Thailand. Ya, jadi kami menganalisis tentang struktur argumentasi. Jadi untuk lanjutin findings tadi tentang good sama bad kayak gitu ya. Jadi ada saya tampilkan beberapa contoh tulisan bahwa sebenarnya mereka tuh mengulang-ulang aja. Good itu adalah not bad dan bad itu not good. Ini ada yang menarik, misalnya we will discover only the good but if we think we are bad. Jadi saya merasa ini cukup lucu gitu karena apakah ini berdasarkan kurangnya kosakata, bisa jadi itu. Nah, terus kita cek kan di bahasa Indonesia itu gimana sih penggunaan kata baik, buruk, benar, salah, itu kayak gimana dari teks-teks online. Karena pasti mereka exposure-nya dari teks bahasa itu tadi kan ya. Nah, ternyata yang dari itu tadi, Jerman itu tadi, yang korpusnya baik, buruk, benar, dan salah itu mendominasi di banyak teks online, blog misalnya, atau konversi dari video YouTube gitu-gitu, rata-rata memang ini bagus banget guys gitu misalnya. Nah itu jadi ya udah mereka menggunakan itu karena exposure-nya ada di situ, dari situ ya. Ya ini juga refleksi untuk pengajar. Jadi sebelum diajarin nulis harus banyak diekspos dengan teks-teks yang kita harapkan mereka nanti bisa pakai gitu kata-kata itu. Jadi nggak sejudgment ini. 3 tahun itu sudah dapat diagnosis dokter, dia ada penyandang ya, dia punya teman seumur hidupnya nanti itu spektrum autis. Iya, teman seumur hidup karena spektrum autis ini tidak bisa dibilang penyakit ya, karena tidak sakit gitu, tapi itu adalah sandangan. Jadi anak dengan spektrum autis itu punya kekakuan, termasuk kaku dalam kesukaan. Misalnya ada yang suka sekali dengan gambar. Nah itu tuh kaku, bersifat kaku gitu sukanya. Ya udah gambar terus gitu. Maksudnya dalam rentang waktu? Sampai bisa. Oke. Kalau Aida ini angka. Itu sama psikolognya, bahkan dia suka angka bu, coba aja gitu. Ternyata dia suka mas. Jadi dalam sehari itu harusnya 100 soal gitu, dia bisa ngerjain 200 soal dan tidak merasa tertekan. Tapi kaku di situ. Jadi kalau ada ujian di sekolah gitu, yang ada kombinasi angka dan bacaan gitu. Yang bacaan nggak dikerjain, yang dikerjain angkanya aja. Jadi kalau matematika kayak gitu nilainya bisa 9, 100 gitu. Saya tanya kenapa? Ya karena aku adalah akademisi. Aku harus menulis publikasi, aku harus penelitian, aku ada hibah, aku harus berkolaborasi, dan itu akan membuat anakku jadi tidak tergerus. Itu ya. Jadi bukan berarti tidak sayang anak-anak. Justru sangat sayang. Ya, kalau di Indonesia dan kebetulan saya juga Muslim, itu memang ada anjuran untuk bukan memperbanyak ya, tapi melanggengkan generasi umat Muslim ya kalau di konteks saya, yaitu dengan punya anak. Jadi ada beberapa ayat juga di Al-Quran yang menyatakan itu memang berat. Jadi tidak usah dinegasi, itu nggak berat, itu berat. Ya, even di agama sendiri sudah dijelaskan ini akan berat gitu. Tapi pahalanya luar biasa. Makanya ibu. Karena bapak. Iya, nggak apa-apa ya Pak ya. Sebagai bapak. Saya pernah
bergabung itu dalam sebuah kolaborasi menulis. Menulis. Ya, artikel itu empat-empatnya adalah ibu dan istri. Kami waktu itu metodenya dengan foto voice. Foto voice itu? Ya, foto voice itu adalah sebuah metode yang sebenarnya dia acuannya lebih kepada narasi, tapi ada bantuan gambarnya. Berbasis gambar. Iya. Jadi misalnya untuk seorang ibu untuk menjelaskan betapa repotnya atau apa tadi kan bapak-bapak sudah dapat feel-nya ya. Nah itu bisa lewat gambar. Gambar yang kami kumpulkan itu ya di keseharian selama pandemi waktu itu gimana menyeimbangkan peran ibu dan akademisi perempuan dan istri gitu. Jadi ada momen kita Zoom kuliah gitu atau mengajar tapi itu di ruang cuci. Di dapur atau di kamar mandi? Di tempat cuci. Di tempat cuci ya? Dekat mesin cuci. Yeah. Berarti kan mungkin agak berisik juga ya, ada spinning gitu. Dan di situ juga ada anak gitu. Di sebelahnya ada anak atau kadang-kadang anak datang, "Bunda mau makan," gitu. Misalnya. Jadi itu dipotret begitu ya? Iya, itu difoto. Kemudian dari foto tersebut kita jelaskan gambar ini voice-nya apa. Ya, secara naratif ya? Iya, secara naratif. Di situ sebenarnya foto voice itu juga bisa tidak dijelaskan oleh si pengambil foto, tetapi dijelaskan oleh orang lain bisa. Atau gambar yang diambil orang lain tapi dijelaskan oleh kita, itu juga bisa. Foto voice ya. Nah, dari sekian peran yang banyak itu, kami mendapati sebuah temuan bahwa yang bisa membantu ibu-ibu ini untuk survive gitu atau beyond survive, saya boleh bilang beyond survive karena dari rekanan ini yang berkolaborasi ini semuanya sudah pernah publish di Scopus, kemudian memiliki jabatan struktural di kantornya masing-masing sebagai pimpinan gitu. Itu beyond survive ya, itu adalah peran pertama yang menjadi penyemangat adalah suami. Nah kalau sudah ketemu itu berarti nanti gambar yang akan kita ambil itu yang dalam frame room. Jadi kita nggak akan ngambil gambar yang selfie misalnya. Cuma biasanya memang kalau foto voice dia seperti meng-capture sebuah fenomena. Jadi kecuali kalau selfie itu merepresentasikan sesuatu mungkin ya, tapi kami tidak memasukkan itu. Jadi kemarin ya kebanyakan gambar yang kami kumpulkan itu ada anak di situ, atau kegiatan yang suami lagi makan kita memasak atau menyiapkan kayak gitu, sambil laptopnya tetap di dekatnya. Nah kalau sudah menemukan teori itu tadi, kemudian gambar yang diambil itu ada frame-nya, jadi batasan ya. Nah setelah itu baru kita narasikan. Setelah dinarasikan nanti akan dikonfirmasi lagi, dibaca ulang oleh kita bisa, atau kalau misalnya perlu ada second opinion gitu ya, kadang-kadang kan kalau menghindari subjektivitas yang sangat amat berlebih mungkin ya, itu bisa juga dikonfirmasikan dengan kawan satu sama peneliti. Kalau dia sendiri juga bisa dikonfirmasi oleh teorinya. Apa kabar Ibu Intan? Baik. Oke, Ibu Intan Pradita, seorang ibu, juga seorang istri, seorang mahasiswa S3, dan seorang dosen di satu universitas di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Ibu ya. Di program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Bagaimana sekarang kegiatannya? Kalau sekarang mulai akhir tahun 2022 ini jadi mahasiswa
S3, Mahasiswa S3 ya. di Universitas Gadjah Mada. Karena kuliahnya ini sambil pakai uang negara. Oke, Ya, beasiswa. beasiswa ya. Oke. Beasiswa Pendidikan Indonesia namanya BPI. BPI. Oke. Nah itu ada beberapa kewajiban khusus, misalnya publikasi, kemudian harus lulus dalam jangka waktu maksimal 4 tahun. Jadi apa ya, bisa dibilang sibuk nggak sibuk. Baik. Berarti dalam 1 tahun ini Ibu Intan cuti tugas belajar ya? Ya, jadi kalau kampusnya. tugas belajar otomatis tidak boleh menjalankan tridharma di perguruan tingginya. Tridharmanya beralih ke beasiswanya. Dinasnya beralih dulu ke tempat sekolah gitu Iya. ya, tempat belajar. Iya. Jadi UGM. Iya, gitu. Apa yang paling menantang bagi Ibu ya ketika menjalani Multiperan ya. multiperan sebagai seorang ibu ya, dan kebetulan Ibu Intan ini juga memiliki 1 orang putra ya Ibu. Iya. Namanya Putra saya namanya Aidan. Aidan ya. Nah, Aidan dan Aidan ini juga mengalami Ya, umur berapa ya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu sudah dapat diagnosis dokter, ya ada penyandangnya, dia punya teman seumur hidupnya itu spektrum autism. Ya, seumur hidup, karena spektrum autis ini tidak bisa dibilang penyakit ya, karena tidak sakit, tapi itu adalah sandangan, penyandang gitu, artinya teman teman seumur hidupnya. Ketika itu Ibu apa yang dirasakan sebagai seorang ibu? Kalau Ada diagnosis sebenarnya sebelum didiagnosis sendiri, kebetulan saya dulu S1 S2 kan dari linguistik, jadi ada mata kuliah psikolinguistik, perkembangan bahasa gitu. Saya bersyukur, jadi belum sampai ke dokter, lewat saya sendiri udah tahu oh ini nggak sama kayak kebanyakan anak-anak. Itu udah saya amati, terdeteksi sekitar usia 12 bulan. 12 bulan. Ya 1 tahun lah kira-kira. Itu oh ya ini udah firmly dia beda gitu. Baru kemudian saya coba kontak ke dinas kesehatan itu, terus dapat buku panduan milestone gitu. Nah coba dalam 6 bulan ini dicek gitu, sesuai dengan milestone mana yang enggak, yang mana gitu. Perkembangannya. Iya benar. Nah ternyata ada beberapa yang missing. Baru kemudian 18 bulan kami bawa ke klinik tumbuh kembang. Jadi yang saya rasain ya gak gimana-gimana, karena kadang-kadang kalau misalnya kita tuh tahu, kita udah tahu harus apa, ya udah jalannya enak gitu. Yang bermasalah kalau kita tuh nggak tahu harus apa gitu. Nah itu kebanyakan gitu sih. Mungkin karena belum ada bekal ya. Kebetulan aja saya ada bekal itu tadi psikolinguistik, perkembangan bahasa. Jadi oh ya ini beda. Terus dikonsulin ke dokter dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang udah serius. Udah bisa. Tapi emang telat sih, baru bisa bicara 4 tahun. Baru bisa manggil saya Bunda itu 4 tahun. 4 tahun. Dan saat ini usianya? Sekarang udah mau 10 tahun. Udah mau 10 tahun. Ya. Apa hobinya di rumah? Aidan. Hobinya dia itu, jadi anak dengan spektrum autis itu punya kekakuan, termasuk kaku dalam kesukaan. Misalnya ada yang suka sekali dengan gambar. Nah itu tuh kaku, bersifat kaku gitu sukanya. Ya udah gambar terus gitu. Maksudnya dalam rentang waktu? Sampai bisa. Oke. Kalau Aidan ini angka. Jadi dia saya tuh nggak suka matematika. Lebih honest, makanya masuk sastra Inggris kan ya. Nah saya tuh tahu ada beberapa kayak les metode Jepang gitu, kayak Kumon atau Sakamoto, itu kan latihan
terus ya, tiap hari itu mungkin sekitar ratusan soal. Saya nggak bisa gitu, jadi nggak saya masukin ke situ. Terus sama psikolognya, bahkan dia suka angka, Bu, coba aja gitu. Ternyata dia suka, Mas. Jadi dalam sehari itu harusnya 100 soal gitu, dia bisa ngerjain 200 soal dan tidak merasa tertekan. Tapi kamu di situ. Jadi kalau ada ujian di sekolah gitu, yang ada kombinasi angka dan bacaan nggak dikerjain angkanya aja. Oh. Jadi kalau matematika kayak gitu nilainya bisa 9, 100 gitu. Tapi kalau kayak bahasa Indonesia, terus IPS kayak gitu yang butuh banyak teks gitu, dia akan menyerah, tidak dikerjakan, atau kalau tidak dikerjakan masih beberapa ada yang salah, nggak terbukti kayak gitu pasti. Bagaimana itu Ibu ketika seorang Aida misalnya ya sedang ingin punya kedekatan dengan ibunya, sedangkan ibu juga ada agenda di luar. Iya. Apa yang menjadi tantangan atau bagaimana ibu mengelola itu semua? Benar. Jadi kalau di konteks akademisi perempuan, terutama di Indonesia ya, itu enggak gimana, saya boleh bilang nggak sepenuh akademisi perempuan. Yang saya tahu dulu misalnya waktu saya ikut konferensi gitu, beberapa konferensi internasional di luar negeri, ketemu dosen-dosen di sana, beberapa dari mereka memilih tidak punya anak. Iya, ya begitu yang sedang populer ya di Indonesia kan sebenarnya itu sudah banyak di luar negeri. Saya tanya kenapa? Ya karena aku adalah akademisi, aku harus menulis publikasi, aku harus penelitian, aku ada hibah, aku harus berkolaborasi, dan itu akan membuat anakku jadi tidak terputus. Itu ya. Jadi bukan berarti tidak sayang anak-anak, justru sangat sayang sama anak-anak, sehingga para calon ibu tadinya itu tidak memilih untuk ya pesan. Exactly. Ataupun kalau mereka mau menikah atau mau punya anak, kayak kalau udah pensiun aja gitu. Jadi ada beberapa yang memilih seperti itu. Nah kalau di Indonesia, dan kebetulan saya juga Muslim, itu memang ada anjuran untuk bukan memperbanyak, tapi melanggengkan generasi umat Muslim ya kalau di konteks saya, yaitu dengan anak. Jadi ada beberapa ayat juga di Al-Quran yang menyatakan jadi itu memang berat. Jadi tidak usah dinegasi, oh itu enggak kok nggak berat, enggak, itu berat. Ya, even di agama sendiri sudah dijelaskan ini akan berat. Tapi pahalanya luar biasa. Makanya ibu karena bapak. Iya, nggak apa-apa ya Pak ya, sebagai bapak. Berarti nomor 4 ini. Iya. Nomor 4 setelah ibu baru bapak. Karena itu memang tidak bisa kita negasikan seorang ibu itu. Iya. Anak. Iya. Bahkan kita ini yang laki-laki tidak pernah bisa untuk merasakan bagaimana khasnya ya, perasaan yang muncul, kelelahan yang muncul, namun juga kebahagiaan yang timbul akibat dari pengalaman sebagai seorang ibu. Iya, kebetulan saya pernah bergabung itu dalam sebuah kolaborasi menulis. Ya, artikel itu empat-empatnya adalah ibu dan istri. Kami waktu itu metodenya dengan photo voice. Photo voice itu? Ya, photo voice itu adalah sebuah metode yang sebenarnya dia acuannya lebih kepada narasi, tapi ada bantuan gambarnya. Narasi berbasis gambar. Iya. Jadi misalnya untuk seorang ibu untuk menjelaskan betapa repotnya atau apa tadi kan bapak-bapak sudah dapat feel-nya ya. Nah itu bisa lewat gambar yang kami kumpulkan itu ya di keseharian selama pandemi waktu itu, gimana menyeimbangkan peran ibu
ibu dan akademisi perempuan dan istri gitu. Jadi ada momen kita Zoom kuliah gitu atau mengajar, tapi itu di ruang cuci Di dapur atau di kamar mandi? tempat cuci. Di tempat cuci ya, ya? dekat Oke. mesin cuci. Iya. Berarti kan mungkin agak berisik juga ya, ada spinning gitu. Dan di situ juga ada anak gitu. Di sebelahnya ada anak, atau kadang-kadang anak datang, "Bunda, mau makan," gitu misalnya. Dipotret begitu ya? Iya, itu difoto, kemudian dari foto tersebut kita jelaskan gambar ini voice-nya apa. Oke. Ya, Secara naratif ya? Iya, secara naratif. Di situ sebenarnya foto voice itu juga bisa tidak dijelaskan oleh si pengambil foto, Tapi dijelaskan oleh orang lain. Atau gambar yang diambil orang lain tapi dijelaskan oleh kita, itu juga bisa. foto voice. Foto voice ya. Nah, dari sekian peran yang banyak itu, kami mendapati sebuah temuan bahwa yang bisa membantu ibu-ibu ini untuk survive gitu, atau beyond survive, sedang beyond survive, karena dari kanan ini yang berkolaborasi ini semuanya sudah pernah publish di Scopus, kemudian memiliki jabatan struktural di kantornya masing-masing sebagai pimpinan gitu. Itu beyond survive ya, itu adalah peran pertama yang menjadi penyemangat adalah suami. Jadi yang menjadi penyemangat adalah seorang suami. Iya, ya, jadi nggak apa-apa Pak nggak bisa ngerasain, Oke. tapi Bapak support terus, nah itu udah. Para kaum bapak-bapak ya. Jadi ibu itu sangat berat ya. Di sisi lain juga sangat bahagia. Ya, exactly. Tapi juga yang menyeimbangkan itu ketika ada fluktuasi Iya. ya. Itu adalah seorang bapak itu. Apa yang namanya ya, dinamisatornya. Iya, iya. Saya kurang tahu istilahnya nih. Tekniknya, tapi memang begitu. Nanti kita bisa berperan nggak bapak-bapak, oke? Pasti bisa berperan ini. Iya, betul. Tentu ibu, ketika itu ditangkap melalui foto, lalu voice-nya kita ungkapkannya secara naratif. Iya. Mungkin setelah itu apa yang dilakukan? Mungkin tema apa yang misalkan bisa kita gali dari voice tersebut misalkan? Betul. Yang pertama kalau kita mau menulis sebuah artikel pasti harus berbasis riset ya. Kalau yang research artikel gitu ya. Baik. Karena artikel sendiri ada banyak macamnya. Tapi mungkin yang kita bahas ini yang research artikel ya, berarti berbasis riset. Riset, ya. Pertama adalah menentukan objek formal dan objek material. Objek formal itu maksudnya adalah konstruk teori yang akan dibahas mau apa. Nah, misalnya kalau yang saya bahas dengan teman-teman itu adalah tentang role-nya si ibu. Jadi multi role-nya apa. Nah, di situ kita cari artikel previous studies-nya. Nah, kalau sudah ketemu itu, berarti nanti gambar yang akan kita ambil itu yang dalam frame role. Wow. Jadi kita nggak akan ngambil gambar yang selfie misalnya. Iya. Tapi yang Iya. merepresentasikan perannya itu. Betul, exactly. Saya belum tahu apakah selfie itu masuk peran. Bisa. Ya, cuma biasanya memang kalau foto boys dia seperti men-capture sebuah fenomena. Jadi ya, kecuali kalau selfie itu merepresentasikan sesuatu mungkin ya, tapi kami tidak memasukkan itu. Jadi kemarin ya kebanyakan gambar yang kami kumpulkan itu ada anak di situ, Right. atau kegiatan yang suami lagi makan, kita masak atau menyiapkan kayak gitu, sambil laptopnya tetap dekatnya. Nah, kalau sudah menemukan teori itu tadi, kemudian gambar yang diambil itu ada frame-nya, batasannya. Nah, setelah itu baru kita narasikan. Setelah dinarasikan, nanti akan dikonfirmasi lagi, dibaca ulang oleh kita. oleh kita, bisa. Atau kalau misalnya
perlu ada second opinion gitu ya. Kadang-kadang kan kalau menghindari subjektivitas yang sangat amat ya berlebih mungkin ya, itu bisa juga dikonfirmasikan dengan kawan satu sama peneliti, betul. Kalau dia sendiri juga bisa dikonfirmasi oleh teorinya. Jadi di cross check melalui secara teoritis gitu ya. Iya. Pengecekan terhadap teori itu bukan untuk membatasi ya. Bukan untuk membatasi kayak oh berarti deskripsi itu salah atau benar gitu. Tetapi lebih kepada tidak keluar dari frame-nya. Kadang-kadang kalau cerita Mas Reza, naratif itu ya, kalau cerita kadang-kadang tuh kita pernah gitu ikut workshop salah satu akademisi ya, Pak Handoyo gitu. Udah nih kita buat narasi, kok nggak nyambung ya gambarnya sama narasinya. Jadi narasinya itu yang keluar pada saat itu ya? Iya, bener. Di luar konteks foto nih. Exactly. Di luar konteks foto, terus kadang-kadang tiba-tiba malah jadi cerita peristiwa di masa lalu yang terkait sama foto ini gitu. Lagi kesel di masa lalu, teringat melalui foto ini, bisa keluar juga tuh ya. Iya. Narasinya. Padahal nggak itu yang sedang dicari. Sehingga tadi secara teoritis ini harus dibatasi. Bukan dibatasi, tetapi lebih kepada dibingkai agar tetap ada dalam track. Iya, betul. Jadi fokus. Sehingga tema-tema kita sesuai dengan parameter dari teori tersebut. Iya, jadi dari setelah benar tidak melenceng kemana-mana, tetap dalam bingkai, nah baru kita akan cari tema-temanya. Kalau di qualitative research ya thematizing itu prosesnya ada beberapa teori untuk thematizing. Nah yang kami lakukan adalah induktif. Jadi data dulu ada baru kita cari temanya. Baru cari temanya ya. Tema ini berdasarkan parameter. Berdasarkan data. Data. Karena induktif. Oke. Kalau deduktif juga bisa. Teori dulu. Baru nanti datanya yang cocok sama teori yang mana. Oke. Bisa. Analisis. Kami pakai induktif karena ada 4 orang ya. Oke. Karena kita lihat dulu datanya ya. Iya. Kita pelajari datanya, baru kita cari temanya apa. Lalu dari tema itu, oh iya ini teorinya baru. Iya, baru bahkan kadang-kadang ada emergent findings ya. Jadi temuan yang tidak ada di teori. Baik, itu bisa menjadi kontribusi teoritis yang memang ada signifikansi di situ ya, atau bagaimana? Mungkin kalau dia berupa riset sederhana ya, karena yang kami lakukan itu kan termasuk riset sederhana. Itu berhenti aja sih ya, jadi emergent finding, jadi kontribusinya secara empiris. Ya, temuan baru yang berpotensi untuk menjadi lebih lanjut di penelitian selanjutnya. Tema tersebut. Iya. Tapi kalau yang mungkin untuk S3 gitu, itu bisa menjadi mungkin kembangkan dari teori. Kalau cukup waktunya. Ya, tentunya S3 ya dibatasi apalagi dengan menggunakan siswa. Iya. Oke. Tapi mudah-mudahan lancar ya, Bu. Iya, amin. Oke, Bu. Selain ini ya, tentunya ketika dalam masa pandemi pun kita bisa dengar sendiri bahwa Intan dan teman-teman itu berkolaborasi untuk menulis produktif tetap ya dalam masa pandemi, apalagi sekarang pandemi ini udah mulai dan kita bisa hidup kembali normal ya. Iya. Rasanya ya. Kita bisa ngobrol, menghirup udara segar, tidak tertutup masker dan sebagainya ya. Jadi tentunya akan lebih banyak lagi yang bisa dieksplorasi ya. Kita melakukan penelitian ke lapangan dan lain-lainnya. Iya. Oke. Dan selain itu dengan tantangan terbesar lagi, misalkan ketika peran kita sebagai seorang istri, ya. Tadi mungkin kalau selfie itu ada cocok dalam konteks seorang ibu, tapi mungkin cocok untuk konteks seorang istri. Iya juga ya. Iya. Ya benar-benar. Saya juga selfie itu kadang dikirimnya ke suami. Nah itu bagaimana ketika voice dalam peran sebagai seorang istri
Jadi kalau sebenarnya saya belum ada sih riset yang Tone of Voice terkait peran istri itu sendiri. Cuma kalau terkait sama challenge yang sebagai istri ya, jadi selain yang berkolaborasi, ada juga artikel yang saya tulis sendiri, dan itu kebetulan pengalaman pertama publish di Scopus itu mungkin tidak untuk mengagungkan Scopus tapi untuk menselebrasi, oh kayak gini rasanya di review kayak gini rasanya di reject, harus memperbaiki, kemudian cari jurnal yang lain gitu. Nah selama proses menulis sendiri ini kan beda ya sama kalau berkolaborasi gitu, butuh waktu lebih banyak. Nah kalau saya sama suami itu nggak serumah ya, pekerjaannya tuh pindah-pindah gitu. Nah jadi kami itu ketemu seminggu sekali karena peluang kerja semakin lebar sekarang ya. Nah dari situ saya kadang bernegosiasi dengan suami, ini aku dikasih deadline sama editor jurnal harus selesai dalam sebulan, sementara 2 minggu lagi tuh UAS ini di gitu kayaknya aku harus lembur weekend ini gitu. Nah itu penting banget negosiasi, karena di situ suami saya yang langsung berinisiatif, oke ya udah nanti Aiden main sama aku aja, nanti aku ajak ke kemana terserah dia sih, biasanya kalau nggak ke mall, ke lapangan gitu, main bola gitu. Nah kamu bisa menyelesaikan fokus, sayanya di rumah, saya kayak tadi barusan nih sekarang ini jadi Aidan sedang bersama ayahnya. Ini mohon maaf nih itu. Iya betul, itu saya juga gitu. Kenapa sih kok mau gitu? Kok mau mendukung sampai segini? Tanya. Iya saya nanya. Dari hati ke hati. Iya, oh itu penting banget, jadi di top gitu. Kok mau dicontohkan dari suami saya itu yang saya miss ya. Dia bilang karena kita tuh satu tim. Wow. Kita tuh nikah tuh jadi sebuah tim, jadi saling support gitu. Dia sendiri juga di kantornya cukup kompetitif ya untuk kenaikan jabatan dan lain-lain gitu. Misalnya aku bisa mau tes nih kayak gitu ya, oke ya udah, apa yang bisa aku bantu. Jadi dia selalu menekankan kita tuh tim gitu, jadi bukan aku ngerjain ini kamu tuh, tapi ya udah kita kolaborasi aja selama dia bisa ya. Ibu Intan, jadi selain apa suami ya yang mungkin ketika ada apa dalam suasana yang kurang baik misalkan ya, dalam artian kita banyak sekali pekerjaan dan sebagainya, itu apa yang memotivasi atau apa menjalankan hobi atau bagaimana agar tetap jaga produktivitas tentunya gitu dalam konteks ini? Kalau biasanya saya sendiri ada setup cara kerja, karena pernah tuh ya saya nggak ada cara kerja, nggak membentuk budaya kerja. Jadi kok mau nulis artikel ya udah nulis aja, mau ngerjainnya kapan ya seluangnya, nggak jadi mas. Kalau gitu ya? Iya. Ya harus dipaksakan. Ada budaya kerja. Ada budaya kerja Budaya, ya di set sendiri coba. Budaya kerja itu misalnya, dan saya belajarnya dari teman-teman batalion Scopus. Jadi di WhatsApp tuh saya kenalin aja ya. Jadi di WhatsApp itu kan ada WhatsApp group. Tadinya WhatsApp group ini tuh adalah grup untuk pendampingan artikel. Tapi sampai sekarang itu persaudaraannya sangat baik ya. Pernah kirim manggas. Nah di situ tuh saya kadang melihat, oh ini kok bapak-bapak gitu pada produktif, termasuk nanti Bu Nazila juga produktif banget, kayak nggak ada capek gitu. Terus saya nanya-nanya gitu, gimana ngatur waktunya, jadi membuat budaya kerja. Di setiap budaya kerja itu nanti kita harus paham sendiri kita kuatnya sampai mana. Nah itu yang nanti akan membangun targetnya. Oh aku
aku kantor, aku ada anak, aku harus ngurus suami juga. Nah, mungkin nggak sih kalau kayak gitu tuh 1 tahun 3 artikel gitu kan? Itu kayak sanggup tapi nah itulah, jadi dengan budaya kerja itu kalau sejauh ini selama tugas belajar udah memproduksi beberapa artikel yang kolaborasi sama yang sendiri juga. Cuma ini sedang video semua, jadi masih menunggu. Semoga hasilnya baik. Amin, mudah-mudahan. Amin. Jadi tentunya butuh juga ya namanya kolaborasi, kita punya komunitas Iya. Sehingga kita akan ya menjaga diri sendiri untuk tetap semangat gitu ya, dengan kolaborasi. Menyalakan api semangat. Jadi nggak padam. Kalau setiap memang gitu. Iya. Terasa ya. Iya. Sulit. Itu yang tahun 2018. Jadi saya risetnya 2017. Usianya tuh lama ya, menuju publikasi itu dari sekitar 1 tahunan sendiri. Nah itu tentang online reading strategies. Jadi gimana sih strategi membaca online-nya perempuan sama laki-laki? Ini juga penting kayaknya saya share juga. Sebenarnya kalau reading strategies itu ya, yang penelitian tentang reading strategies itu udah berubah sih sebenarnya, karena dia tahun 90-an. Online reading strategies juga tahun 2000-an. Terus apa dong supaya tetap bisa diterima di tahun 2018? Nah ternyata kajian gender itu makin lama makin seksi. Nah dari situ saya kombinasikan. Jadi bagaimana online reading strategisnya perempuan sama laki-laki. Nah 30 tahun yang lalu perempuan itu lebih rajin, terus lebih tahan fokus nya lebih panjang daripada laki-laki. Terus maju lagi di 10 tahun terakhir itu mulai ada teknologi. Nah di situ perempuan masih tetap maaf ya Pak, masih tetap lebih rajin lebih rajin dalam artian dia menerapkan strategi. Jadi baca tuh nggak cuma baca, dia ada strategi. Daya fokus itu lebih panjang. Kalau daya fokusnya udah makin sama. Nah, dan khususnya yang konvensi kayaknya harusnya makin lama makin sama. Perempuan sama laki-laki. Nah untuk sekarang ini hasil penelitian, jadi saya survei ke 300 orang, 300 mahasiswa. Nah caranya benar-benar juga challenge sendiri. Jadi saya nggak pakai umumnya ya, pakai WA aja random ya. Cuma ternyata itu tuh nggak tahu ya, dari perspektif saya sisi humanisnya kurang, karena kayak di sini tuh nanti kalau beruntung ya terjadi. Jadi yang kami lakukan waktu itu, saya satu asisten riset mahasiswa. Nah di situ kami datang ke kelas, satu-satu kami jelaskan, kami sedang menelitikan benefitnya apa, ada sekalian. Jadi kami kasih benefitnya berupa portfolio profil reading strategis mereka. Karena kalau dari profil itu kan nanti bisa pergi gitu ya, kamu lebih tentang strategi yang problem solving atau strategis kayak gitu. Nah terus mereka kayak baru tahu gitu, ada ya reading strategis kayak gini gitu. Ya udah tuh Mas Reza, ada kita 300 sebenarnya ada 328 yang masuk, tapi yang 28 itu mungkin hatinya kan jadi ada beberapa yang
mungkin isinya kurang lagi ya, walaupun waktu itu kami nungguin kalau sekiranya saat itu tidak bisa, kami masih extend juga ada sampai 1 bulan gitu. Nah, itu kira terus. Nah, dari situ temuannya adalah selisih ya, selisih dari yang pakai strategi sama yang tidak. Ibu, Ya. bagaimana Ibu dalam merancang suatu manuskrip ya, melakukan penelitiannya, terus metodologi yang dipilih, Ya. dapat inspirasi dari mana, ide tersebut dituangkan dalam bentuk sajian yang begitu renyah untuk dibaca begitu, baik berdasarkan ekspektasi para editor maupun para pembaca tentunya ketika sudah terbit. Ya, kalau bicara tentang metode, kemudian topik dari riset yang nantinya ditulis di artikel, itu sebenarnya inspirasinya ada banyak sekali. Justru yang kesulitannya adalah menahan diri untuk tidak mudah beralih topik. Oke, jadi menahan diri untuk tidak beralih topik. Fokus sama yang sedang dikerjakan. Jadi ide ini kadang banyak. Exactly, ide banyak. Terus nanti kadang-kadang ada kolega gitu atau teman satu kelompok gitu, udah publish, bagus ini penelitian tentang ini. Wah, aku juga pengen topik yang sama, padahal yang sedang dikerjakan belum selesai misalnya. Nah, itu yang challenge-nya malah di situ. Nah, kalau misalnya terkait dengan desainnya ada banyak ya. Kemudian mana yang bisa dipilih itu biasanya dialami oleh peneliti atau penulis pemula. Saya misalnya. Saya Ibu tentunya. Kalau Ibu pemula, saya pra pemula. Saya masih biar kita tetap terus belajar gitu, Mas Deza. Nah, waktu saya tahun 2007, sebelum tahun 2017, sebelum ketemu mentor saya kebetulan Pak Prof. Handoyo Widodo, itu nggak jelas, nggak jelas ini tuh topiknya, topik yang saya pikir itu tuh sudah benar gitu. Misalnya ya, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dengan aplikasi Duolingo misalnya, itu saya pikir udah benar gitu. Tapi kok nggak tembus-tembus ya, reject aja. Nah, lalu ketemulah nih dengan mentor ya, Prof. Handoyo itu. Prof. Handoyo bilang, gimana logikanya meningkatkan keterampilan dengan aplikasi? Bukan aplikasinya dong, tapi treatment apa yang pakai aplikasi itu gitu. Aktivitasnya apa? Exactly. Jadi bukan aplikasi tersebut yang langsung meningkatkan, punya kontribusi dalam peningkatan ya. Yes. Tapi aktivitas yang dijalankan melalui aplikasi alat bantu itu. tersebut. Ya. Aplikasi tersebut. Salah satunya, padahal aplikasi itu kan biasanya kita pakai bukan yang berkontribusi 100%, yang 100% kitanya kan, gurunya gitu. Nah, itu adalah logical fallacy pertama yang mencerahkan. Oh, berarti sebagai pemula waktu 2017 itu ini berarti aku salah gitu. Salah dalam artian salah berlogika. Merasionalisasikan bahwa aplikasi tersebut yang langsung punya dampak, langsung berdampak gitu. Bahwa justru kitanya, kemampuan kita untuk bagaimana menjembatani itu malah nggak ter-highlight gitu. Jadi jangan sampai ada logical fallacy. Terus yang kedua adalah karena waktu itu pemula, bahwa ternyata upaya-upaya dalam mengukur peningkatan itu tidak harus dengan pretest post-test aja gitu. Ada caranya dengan naratif. Saya kemudian berpikir ya, ini tuh kok di bidang pendidikan rata-rata dosen langsung pretest post-test gitu. Mungkin bukan itu salah ya, pretest post-test juga jelas itu bisa menjadi alat ukur, tapi bukan satu-satunya gitu. Misalnya ada yang
pretestnya itu bagus, post-test bagus, tapi sebenarnya dia dalam mengerjakan portofolio tugas-tugas tuh ya nggak begitu gitu. Mungkin dia ada yang tugas yang nggak kesubmit atau gimana. Saya kemudian relate ke anak saya. Jadi anak saya itu tadi kan dia ada spektrum autis. Psikolog ini ketika menilai, mengakses dia, itu tidak hanya berdasarkan tes IQ aja atau tes behavioral aja, tapi ada portofolio. Ada portofolio itu meliputi foto voice. Jadi minta foto-foto yang saya ambil, terus saya diminta menarasikan ini anaknya ngapain, dia sedang apa, kemudian apa yang dirasakan dia pada saat itu gitu. Yang kedua, portofolio berbasis gambarnya dia, gambar anak saya, karena ternyata mungkin kalau dari psikologi itu gambar itu bisa mencerminkan kondisi kejiwaan atau kondisi intelektual seseorang. Terus itu kayak terus terkonfirmasi sama pengetahuan-pengetahuan baru yang saya dapatkan dari mentor. Jadi Prof. Handoyo itu portofolio ini contohnya ada tugas mahasiswa dari dia tugas pertama, tugas kedua, sampai dia selesai 1 semester. Terus saya relate, oh iya ya, anak saya tuh kemarin saya diminta itu gitu. Rata-rata udah deh tes IQ aja, udah deh tes behavioral aja gitu. Enggak, ternyata ada part-part kualitatif itu gitu, dan ternyata malah itu berbicara lebih kencang gitu daripada yang berbasis angka. Yang mungkin ada yang bisa, tapi kalau dari sepengamatan saya terus ke teman-teman gitu, mentor dan lingkungan itu sangat ya. Nanti kalau sudah established itu tadi menahan diri ya kita agak kesulitan dalam melakukannya seorang diri, ya lebih baik pertama cari mentor yang memang sesuai dan bisa memberikan apa yang betul dapat bermanfaat ya untuk dalam konteks ini penulisan dan penelitian ya tentunya. Dan yang kedua adalah lingkungan yang memang kita membangun diri untuk masuk ya, membangun diri masuk dan kita belajar sama-sama gitu ya. Ya itu juga melatih mental ya. Melatih mental. Karena kita otomatis kalau ada mentor dan lingkungan kelompok belajar maka harus siap di review. Oke, itu justru itu kelebihan juga ya Bu? Iya, kalau ada yang menganggap itu kelebihan, tetapi saya juga pernah menemui ya beberapa yang aku tuh nggak mau ikut kayak gitu, karena mentalku belum sekuat itu untuk berbeda pendapat dengan orang lain dan sebagainya. Ya, itu mungkin beda-beda. Cuma kalau kebanyakan sih perlu mentor dan lingkungan itu. Paling tidak kan sebelum manuskrip kita direview oleh editor dan reviewer atau mitra bestari dari jurnal tersebut, ya lebih baik, alangkah lebih baik itu direview oleh kolega kita sendiri, teman kita sendiri, teman belajar, sehingga lebih matang. Betul, belajar berbeda pendapat, belajar menerima, oh iya aku salah, ya betul. Saran ketika itu didapat dan konsistensi itu sudah dibangun, lalu bagaimana Ibu melakukannya? Dengan metodologi apa Ibu mengeksekusinya? Ibu sebagai seorang linguistik misalkan metode apa yang paling Ibu suka atau yang sering kali digunakan, dipilih untuk diterapkan dikaji? Ya, kalau dari linguistik sendiri yang spesifik ya, linguistik itu kan dia ada banyak cabang. Baik. Jadi ada linguistik murni yang mengkaji mikro, jadi kayak misalnya fonnya, suara, kemudian leksika, leksimnya, morfologi ya, kemudian ada makna gitu. Jadi itu yang ranah mikro, itu biasa kita sebut linguistik murni. Lalu ada linguistik terapan. Linguistik terapan di situ masuk kayak sosiolinguistik, bagaimana bahasa yang diciptakan atau diproduksi oleh masyarakat tertentu itu punya dampak yang signifikan. Gender gitu yang bisa dilihat dari bahasa. Ideologi, nah biasanya kalau
Saya pakai SFL, Systemic Functional Linguistic, atau kalau di bahasa Indonesia itu Linguistik Sistemik Fungsional. Ya, sudah dikultuskan. Linguistik Sistemik Fungsional. Iya, LSF jadi ya. Tadinya kita bingung apa LFS gitu, ternyata LSF gitu. LSF. Ya, dari situ jadi ketika itu juga saya mendapatkan itu dari proses belajar yang panjang. Jadi waktu S2 saya kenal dengan SFL itu saat S1 sebenarnya. Apa ya? Bukan sayangnya ya, kayak saya dapatnya itu di penerjemahan aja. Bahwa SFL itu untuk mengkaji, mengevaluasi hasil terjemahan. Ya. Akan tetapi sebetulnya ternyata bisa buat banyak banget gitu, nggak cuma untuk terjemahan gitu. Nah, saya tahu bahwa itu bisa untuk banyak hal, untuk mengkaji berbagai topik itu juga dari mentor. Dari mentor sampai bahkan mentor ini juga yang membuat membuat saran, untuk ngasih saran, ayo buat komunitas. Gitu. Agar terwadahin ya, Iya. yang punya minat yang sama Iya. untuk belajar tentang SFL. Nah, saya juga itu Apa nama komunitasnya, Bu? kalau komunitasnya ada komunitas Sistemik Fungsional Linguistik Post Halideyan. Panjang banget ya. Halidayan ya. Post Halideyan. Halidayan ini Pengikutnya Halide. Haliday ya. sebagai seorang tokoh Ya, jadi Sistemik Fungsional Linguistik ini adalah sebuah teori yang sebenarnya kalau dirunut dari zaman awal dia ada itu udah dari tahun 40-an. Namanya Malinowski. Malinowski. Nah, Malinowski ini punya murid-murid gitu. Nah, salah satunya adalah Haliday namanya. M.A.K. Haliday gitu. Biasanya M.A.K. Haliday. Nah, dari Haliday ini kemudian dia menciptakan namanya metafunction, metafungsi. Bahasa itu tidak mikro saja yang tadi linguistik murni, dan tidak juga makro aja, jadi itu nggak terpisah. Kalau kita mau menganalisis sesuatu yang makro, kita harus dari gitu. Dari sebelum makro, mikronya dulu. Mikronya harus tahu. Ya, makanya ada kalau di SFL, kalau kita kaji SFL itu memang kan dia ada fungsi ideasional, interpersonal, kemudian tekstual, atau tema rema gitu. Tapi pasti akarnya ada di unit lingual tertentu, misalnya kata atau kalimat. Ya, jadi bukan yang langsung wacana total. Jadi challenge-nya itu tadi Mas Teza, kalau masih pemula adalah menjamin bahwa topik yang kita pilih itu tidak logical fallacy, kemudian dia memang ada dasar teorinya. Nah, itu caranya tahu gimana ya, harus ada mentor, kemudian ada kelompok belajar. Makro ya. Kalau kajian wacana kritis yang makro mungkin seperti misalnya Verklo, Norman Verklo itu wacana langsung makro. Nah, kalau Haliday itu dia memberi kesempatan kepada kita untuk ayo coba dicek juga mikronya, nanti baru kita bisa benar-benar membawa itu ke makro. Menarik ya, Bu. Jadi mikro ini dari kata, form. Ya, kalau Haliday dia fokusnya ke leksikogrammer ya. Leksiko ya. Ya. Jadi bukan suara, tetapi yang sudah dalam bentuk tulis. Klausa udah agak tinggi ya. Ada yang paling kecil itu dari aspek leksimnya. Makanya ada misalnya Haliday ini punya murid-murid lagi. Murid-murid lagi. Nah, yang saya tekuni di S3 ini salah satunya adalah muridnya Haliday-nya, namanya Ken Highland. Ya, Ken Highland ini dia membuat teori second language writing gitu. Jadi fungsi dari leksim. Iya. Jadi unit kecil lagi. Kalau biasanya saya sebelum-sebelumnya pakai Systemic Functional Linguistics itu klausa levelnya. Nah, ini lebih mikro lagi. Bahwa dalam
menulis sebuah artikel ilmiah itu bisa text oriented, textual meaning, person oriented itu interpersonal meaning, kemudian research oriented itu yang ideational meaningnya. Jadi apa ya, SFL itu tuh banyak banget bisa buat mengkaji wacana apa aja gitu, wacana terjemahan textbook juga bisa. Ada juga salah satu pengikutnya Halliday, Van Leeuwen, dia juga berazaskan SFL ini tapi untuk menganalisis gambar. Visual ya? Visual ya, cuma saya nggak menekuni itu sih, jadi kurang begitu bisa mengelaborasi. Yang udah dicoba adalah yang Klausa tadi, kemudian yang sedang dijalankan ini yang level paling bawah, maksimnya. Jadi mikro ya, mulai dari mikro kita dikaji, kita pelajari dulu, lalu baru berangkat nanti ke makro. Ya. SFL ini menawarkan itu ya. Betul. Ya, yang lebih seru lagi, saya itu juga baru tahu bahwa misalnya di artikel yang saya publikasikan di Asia TEFL itu judulnya tentang gender gap di online reading strategies. Itu tuh kuantitatif sebenarnya dia. Yang tadi itu ya? Iya, metodenya tuh sederhana sekali, untuk peneliti pemula cocok banget. Karena yang diminta artikel itu juga bentuknya adalah brief report. Jadi ada beberapa jurnal yang mengakomodir beginner ya, emergent researcher untuk publikasi seperti research artikel tapi jumlah katanya lebih. Artikel pendek. Artikel pendek ya. 4.000 ya, 4.000 sampai ada yang 1.000 bahkan 1.000 sampai 4.000 ya. 1.000 sampai 4.000. Nampaknya lebih mudah ya. Tapi belum tentu. Ya. Belum tentu. Karena harus mungkin lebih padat sehingga tidak ada kata-kata yang tidak efisien ya. Betul. Bahasanya harus concise, sepakat saya. Nah itu tapi boleh dicoba. Untuk yang brief report itu. Karena ya pendeknya itu ya. Nah dari metodenya itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang metode itu biasanya adalah tentang bagaimana mengumpulkan data dan menganalisis datanya. Nah kalau yang di Asia TEFL ini dia kuantitatif yang sangat sederhana, jadi tapi yang penting ya, dan ini kadang-kadang kelewat gitu, menentukan instrumennya, instrumen kuesioner. Beberapa mungkin ada yang membuat sendiri lalu diuji coba dulu, kemudian sampai menemukan nilai validasi yang tepat, biasanya yang disarankan itu di atas 0,7, baru kemudian benar-benar ambil data. Tapi sebenarnya bisa juga menggunakan instrumen yang sudah ada di penelitian sebelumnya. Yang adaptasi penting, yang penting validasi skornya sudah pas. Wow, nampaknya sedikit gerimis, nggak apa-apa Ibu. Oh ya, oke. Iya. Boleh diperlihatkan ke teman-teman Ibu untuk di Asia TEFL ini ya. Iya. Jadi di bagian metode ya inilah instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur bagaimana strategi siswa untuk online reading itu bisa ada dua instrumen sebenarnya yang terkenal, yang banyak dipakai. Itu caranya tahu banyak dipakai apa enggak gimana? Harus baca. Iya, udah recording ya? Iya, udah. Jadi harus dibaca ya? Harus baca, kita harus mencari tahu gitu, dia pakai instrumen apa. Nah kadang-kadang yang menjadi jebakan adalah, oh ini online reading strategies, ya udah kita pakai instrumen reading strategies dengan menegasi online-nya. Ya pasti akan beda nanti, karena tidak ada term-term yang terkait dengan teknologi. Gitu. Jadi sederhana sih, tapi tetap harus teliti. Nah di sini saya pilih online reading strategies inventory. Ini yang membuat adalah Anderson sendiri, kita sudah kenal, dia memang bergerak di bidang reading strategis ya.
dan terkait dengan online learning juga. Ya, dia menelurkan berbagai teori yang terkait dengan online learning. Nah, kenapa pilih ini? Karena dia mempunyai skor validasi lebih tinggi daripada yang satu lagi, namanya Allsource. Dan memang dia yang dipakai sama kami ini, Orsi ini, dia lebih kepada dikhususkan untuk IFL. Itu penting juga untuk konteksnya, karena kita meneliti di Indonesia. Jangan sampai instrumennya itu membingungkan atau konteksnya tidak pas. Tricky banget itu bagian nentuin instrumennya. Nah, setelah itu karena di beberapa buku metodologi memang menyarankan untuk menerjemahkan ke bahasa ibu sehingga bisa menghindari bias gitu. Nah, jadi kami terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia, di proofread dulu oleh penerjemah 2 orang gitu. Ada beberapa yang diharapkan untuk direvisi, kita revisi dulu, kita proofreadkan lagi. Panjang ya. Katanya sederhana. Iya. Katanya tadi singkat, sederhana, artikel pendek begitu ya, tetapi prosesnya kita bisa simak bersama ya teman-teman. Tetap ini ya, tetap ada bolak-balik proofread juga itu. Iya, proofread bolak-balik itu penting sih supaya kita tidak jumawa. Oke. Tentunya bukan dari satu manuskrip setelah beres baru proofread, tetapi ibu apa perbagian atau bagaimana? Jadi kalau yang di proofread berkali-kali ini tadi adalah terjemahan instrumen. Terjemahan instrumen. Jadi belum sampai nulis ini Mas Tejo. Belum sampai. Itu udah bolak-balik. Iya, proofread hasil terjemahan kuesioner tadi. Ada sih beberapa yang nggak apa-apa kan bahasa Inggris, anak-anak S1 pasti bisa bahasa Inggris gitu. Cuma berpegang pada mungkin itu kendala waktu kali ya, keburu laporan hibah mungkin. Tapi usahakan jangan ya, usahakan tetap diterjemahkan ke bahasa ibu untuk menghindari bias itu tadi. Setelah itu sudah di proofread 2 stage ya, baru ambil data diisi oleh mahasiswa. Setelah itu baru dianalisis. Dianalisisnya tadi awalnya saya udah deh analisis saja frekuensinya gitu, yang paling banyak mana, paling sedikit mana. Tapi kan tadi dihubungin sama gender ya. Nah itu gimana gitu analisisnya supaya angka-angka ini tuh bicara gitu. Beberapa jurnal nggak apa-apa angka aja, yang penting jelas rumusnya, perhitungannya dan lain-lain. Masalahnya variabel yang saya pilih ini kan online reading strategies itu udah common gitu. Sebenarnya udah old fashion kan. Tapi karena ada tambahan gender itu tadi, kebaruannya di situ. Nah itu yang harus dianalisis itu untuk ngebus itu tadi, angka-angka itu tadi bicara apa. Nah itu bisa pakai SFR. Misalnya tema apa dengan SFR ini? Kalau di sini kan gender itu sendiri tadi ternyata kan tipis ya, tingkat perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki itu udah berstrategi sekarang untuk membaca online tuh udah pakai strategi mereka gitu. Nah kan saya nggak pakai data wawancara ya. Nah dari situ kemudian gimana ya ini analisisnya gitu. Nah step pertama adalah melihat perbandingannya dengan temuan di previous studies-nya. Nah, ternyata beda konteks itu beda hasil. Di konteks yang native ternyata masih gede gapnya. Yang IFL kok malah enggak. Yang IFL tuh udah tipis gitu. Jadi mungkin cowok-cowok ini udah yang di area IFL udah mulai lebih berstrategi gitu ya. Nah dari situlah kemudian saya coba kaitkan dengan interpersonal meaning itu tadi. Bagaimana sih kan datanya itu tadi tipis ya, tipis gitu antara ya cewek sama yang cowok. Nah di interpersonal meaning itu sendiri dia ada menjelaskan fungsi relasi antara ya
bisa apa aja sih, orang dengan orang. Nah, kalau di reading, orang dengan teks. Orang dengan teks. Ya, relasi orang dengan teks. Bagaimana perempuan berinteraksi dengan teks dan laki-laki berinteraksi dengan teks. Nah, dari situ baru bisa pakai SFL. Tapi tipis ya. Cocoknya lebih ke wacana kritis, itu bisa banyak banget. Oke, nanti mungkin kelanjutannya ke sana ya. Iya, ada sih, ada juga. Oke, udah ya Bu, sudah disiapkan apa udah jadi malah? Sudah jadi. Sudah jadi, cuma ini masih in review setelah di reject beberapa kali. Boleh? Boleh? Kita juga pengen tahu ini. Boleh. Oke. Yang ini di stop dulu atau lanjut aja? Yang ininya? Lanjut aja langsung. Lanjut aja. Oke. Jadi yang ini adalah artikel kolaborasi dengan dosen dari Thailand. Baik. Hibahnya juga dari Thailand. Ya, jadi kami menganalisis tentang struktur argumentasi relasi orang dengan teks. Bagaimana perempuan berinteraksi dengan teks dan laki-laki berinteraksi dengan teks. Nah, dari situ baru bisa pakai SFL. Tapi tipis ya. Cocoknya lebih ke wacana kritis, itu bisa banyak banget. Oke, nanti mungkin kelanjutannya ke sana ya. Iya, ada sih, ada juga. Oke, udah ya Bu, sudah disiapkan apa udah jadi malah? Sudah jadi. Sudah jadi, cuma ini masih in review setelah di reject beberapa kali. Boleh? Boleh? Kita juga pengen tahu ini. Boleh. Jadi yang ini adalah artikel kolaborasi dengan dosen dari Thailand. Baik. Hibahnya juga dari Thailand. Ya, jadi kami menganalisis tentang struktur argumentasi. Jadi untuk lanjutin findings tadi tentang good sama bad kayak gitu ya. Jadi ada saya tampilkan beberapa contoh tulisannya bahwa sebenarnya mereka tuh mengulang-ulang aja. Good itu adalah not bad. Dan bad itu not good. Ini ada yang menarik kayak misalnya we will discover only the good, but if we think we are bad. Jadi saya merasa ini cukup lucu gitu karena apakah ini berdasarkan kurangnya kosakata, bisa jadi itu. Nah, terus kita cek kan di bahasa Indonesia itu gimana sih penggunaan kata baik, buruk, benar, salah gitu kayak gimana dari teks-teks online. Karena pasti mereka exposure-nya dari teks bahasa itu tadi kan ya. Nah, ternyata yang dari itu tadi Jerman itu tadi yang korpusnya baik, buruk, benar, dan salah itu mendominasi di banyak teks online. Kecuali yang ketika kami coba untuk spesifik gitu nyarinya ke yang koran misalnya, opini, artinya dia formal ya, variasi bahasa formal itu memang nggak sejudgment itu. Tapi teks yang lain, blog misalnya atau konversi dari video YouTube gitu-gitu, rata-rata memang ini bagus banget guys gitu misalnya. Nah itu jadi ya udah mereka menggunakan itu karena exposure-nya ada di situ. Dari situ. Ya ini juga refleksi untuk pengajar. Jadi sebelum diajarin nulis harus banyak diekspos dengan teks-teks yang kita harapkan mereka nanti bisa pakai gitu kata-kata itu. Jadi nggak sejudgment ini. Iya, nggak sejudgment dan nggak binary opposition ini gitu ya. Iya betul. Mungkin juga terkait yang kayak kerajaan itu tadi ya, right and wrong. Lalu ada religious value-nya kan tinggi ya. Thailand dengan Buddha, kemudian di Indonesia sendiri juga Islam, Kristen, 5 agama dan kepercayaan itu value agama tinggi. Jadi it's about right and wrong. It's about good and bad gitu. Itulah sehingga banyak sekali kadang-kadang ada memang ya ketersinggungan di antara ini. Karena memang dari input. Iya betul. Cara Bisa bahasa. Faktornya bisa itu tadi. Mereka baca exposure teks online ternyata memang sejudgment itu.
Kemudian mungkin juga value secara kultur itu juga memang kita rentan dengan judgement. Jadi ya mungkin sejauh ini wajar dan menjadi sebuah refleksi kritis yang harus kita lakukan bersama ya, bukan hanya bagi para akademisi ya, tapi juga ya semuanya, orang tua, penulis teks online juga, YouTuber juga. Iya, betul. Kita harus menawarkan perspektif yang lebih luas, terus tadi expressionnya juga yang harus penggunaan diksi yang tidak judgmental. Ya, karena itu juga akan berpengaruh terhadap decision making nanti mungkin ya, kalau dikaji secara ilmu psikologis gitu. Tapi sejauh ini ini judgmental, tapi ini masih tahun kedua ya, kita belum coba lagi untuk yang tahun-tahun yang udah menjelang lulus gitu. Ya, mungkin beda. Ya. Ibu Intan, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Neza. Sangat menarik sekali bincang-bincang kita yang sangat istimewa di Jogja yang istimewa. Amin. Dari narasumber yang istimewa tentunya. Amin. Terima kasih Ibu Intan. Sama-sama, Mas Neza. Sehat. Amin. Semuanya, keluarga. Sukses, lancar selalu. Terima kasih teman-teman juga semuanya dimanapun Anda berada, semoga kita semua sehat. Amin. Semangat. See you.